perkenalkan, nama saya Isi Merdelsa, kelas M5, NIM saya 2110417501. Mata kuliah SIM. Baik, saya di sini akan menjelaskan PT, yaitu nama perusahaan PT Unilever Tbk. Sejarah singkat perusahaan. Unilever Indonesia didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 sebagai Lever J. Fabrieken N.V. di Jakarta. Pada tanggal 22 Juli 1989, nama resmi perusahaan diubah menjadi PT Lever Broadhurst Indonesia, dan pada tanggal 30 Juni 1998 nama perusahaan diubah lagi menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Hingga sampai saat ini nama PT tetap menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Selain itu, selama paruh kedua dari abad ke-20, Unilever secara signifikan berdiversifikasi ke berbagai bidang bisnis dan juga berekspansi ke berbagai negara. Nama sistem informasi di perusahaan yaitu PT Unilever Tbk mempunyai 3 bagian sistem informasi manajemen yang digunakan, yaitu CRM atau Customer Relationship Management atau manajemen hubungan pelanggan. Yang kedua, IMC Integrated Marketing atau Communication atau komunikasi pasar terpadu. Dan yang ketiga, CSR yaitu Output Sistem Informasi Pemasaran. Penerapan dari SI pada perusahaan tersebut ada 5. Yang pertama, Transaction Processing System, yaitu bagian dari sistem informasi yang merupakan sebuah sistem yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Fungsinya menangkap, mengolah, dan memperbarui database yang diperlukan untuk mendukung kegiatan rutin perusahaan, menyediakan informasi atas kegiatan operasional dengan akurat dan tepat waktu. Tujuan utamanya untuk menjawab pertanyaan rutin dan melacak arus transaksi yang melalui organisasi. Yang kedua, Enterprise Resource Planning atau ERP, yaitu sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur. Selain itu, adalah suatu model sistem informasi yang memungkinkan organisasi untuk mengotomasi dan mengintegrasikan proses-proses bisnis utamanya, seperti marketing, produksi, atau pembelian dan akunting, dan menyimpan semua transaksi dalam suatu database yang digunakan perusahaan, serta menyediakan manajemen reporting tools. Yang ketiga, Supply Chain Management atau SCM, yaitu sebuah sistem terkoordinasi yang terdiri atas organisasi sumber daya manusia, aktivitas informasi, dan sumber-sumber daya lainnya yang terlihat secara bersama-sama dalam memindahkan suatu produk atau jasa, baik dalam bentuk fisik maupun virtual. Yang keempat, Office Automation atau OAS didefinisikan sebagai sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan, dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya. Yang kelima, Informatic Management System atau IMS, yaitu sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Fungsinya yaitu menyediakan informasi yang dipergunakan di dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan pokok lainnya. Yang diinginkan manajemen menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Dari kalimat tersebut, masing-masing memiliki artinya masing-masing. Kelebihan dari SI pada perusahaan tersebut yaitu
Menyediakan suatu komunikasi dalam organisasi yang murah, akurat, dan cepat dapat menyimpan sebuah informasi dalam jumlah yang besar di ruang yang cukup kecil, namun mudah untuk diakses, dapat memungkinkan suatu pengaksesan informasi yang banyak yang ada di seluruh dunia dengan cara yang cepat dan mudah, meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi orang-orang yang bekerja dalam kelompok di suatu tempat atau di beberapa lokasi lainnya. Selain itu, kelebihannya ada memiliki 8 ataupun 9. Yang pertama, strategi promosi produk Unilever yang efektif dengan menampilkan model-model yang tipikal muda, berkulit putih, berambut panjang sehingga memacu konsumen atau lebih spesifik perempuan untuk membeli produk tersebut agar dapat mengalami sendiri hasil yang diterima di model dalam iklan tersebut. Yang kedua, Unilever gencar di misi sosial sehingga kedekatan dengan konsumen dapat terus terjaga. Hal ini terlihat dari pembelanjaan iklan dan promosi yang telah mendorong pertumbuhan penjualan di tengah pasar yang kompetitif. PT Unilever Indonesia sebagai salah satu perusahaan dengan belanja iklan terbesar menurut majalah marketing. Yang ketiga, Unilever mempunyai moto yaitu Operational Excellence with No Compromise on Quality, atau Unilever dalam menjalankan operasinya dijalankannya dengan baik tanpa mengabaikan kualitas produk. Yang keempat, pemimpin pasar konsumer Gold Indonesia. Yang kelima, memiliki tim yang terdiri dari orang-orang beridikasi, terampil, dan termotivasi di segenap jajaran. Yang kelima, adanya kenaikan pasar-pasar untuk kategori-kategori penting seperti face care, soft cream, dan es krim. Yang keenam, perencanaan yang baik dan kerja yang sama yang erat dengan para pemasok, konsumen, dan distributor untuk mengantar produk-produk dari pabrik ke tempat-tempat penjualan. Yang keenam, PT Unilever Indonesia Tbk sudah memiliki jaringan distribusi sendiri sehingga distribusi produknya hingga ke daerah-daerah dapat terlayani. Kekurangan SI pada perusahaan tersebut yaitu biaya yang mahal, memiliki keterbatasan jumlah dan juga tingkat kemampuan SDM yang menguasai suatu sistem informasi, perubahan dalam sistem informasi secara cepat sehingga kita belum tentu dapat melakukan adopsi dengan perubahan tersebut. Adanya indikasi penyalahgunaan sistem informasi yang canggih, memiliki kekurangan sosialisasi dengan sistem informasi. Selain itu juga ada kekurangan dari SI pada perusahaan tersebut. Baik, saya akan jelaskan. Yang pertama, struktur metrik yang dimiliki PT Unilever mempunyai beberapa tantangan yang harus dihadap perusahaan, yaitu pertama, sulitnya koordinasi kegiatan antar departemen yang mempunyai agenda dan jadwal sendiri. Yang kedua, komunikasi pada karyawan yang bisa menerima pesan-pesan yang berbeda-beda. Yang ketiga, resolusi konflik antar inisiatif dari dukungan departemen atau SDM dan lainnya. Dengan departemen ini, produk yang biasanya sangat berorientasi komersial. Yang ketiga, rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu. Yang keempat, jumlah karyawan yang tambun. Yang kelima, birokrasi yang panjang karena kebijakan sentralisasi yang menyebabkan Unilever Indonesia tidak bisa begitu saja memutuskan sesuatu. Yang keempat, lambatnya konsolidasi intern dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, ketidakjelasan sertifikat halal untuk produk-produk tertentu. Yang keenam, mayoritas produk Unilever memiliki entry barrier rendah. Yang ketujuh, gro omset penjualan di bawah rata-rata industri. Saran dan rekomendasi kalian terhadap SI pada perusahaan tersebut. Menurut saya, PT Unilever sangat bagus karena dengan adanya perkembangan PT Unilever, masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, kita harus mengembangkan sangat maju dari masa ke masa. Selain itu, PT Unilever Indonesia Tbk harus lebih mampu mempertahankan kinerja rasio keuangan yang terbukti signifikan mempengaruhi PER. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka anak cabang perusahaan baru untuk memperluas pasar sehingga kepercayaan investor semakin meningkat dan akan berdampak positif bagi PER. Yang kedua,
Sebagai perusahaan besar, PT Unilever Indonesia Tbk harus menambah modal sendiri dengan cara meningkatkan penyediaan dana oleh pemegang saham dan menggunakan modal sendiri dengan membuat inovasi baru agar investor tertarik untuk menanamkan modal di PT Unilever Indonesia Tbk. Yang terakhir, yang ketiga, sarannya yaitu selain itu, faktor yang diatasi perlu diperhatikan, melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi PER dan risiko saham sehingga tujuan investor untuk memperoleh keuntungan tercapai. Bagi perusahaan yang ingin menaikkan nilai price earning ratio atas sahamnya, hendaknya lebih memperhatikan adanya pertumbuhan penjualan, pertumbuhan return on equity atau debt to equity. Yang terakhir yaitu keempat, bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat memperbanyak jumlah sampel dan menambahkan faktor-faktor fundamental yang belum diteliti. Referensi. Dengan adanya PT Unilever dapat disimpulkan bahwa semakin adanya perkembangan PT Unilever, kita semakin dipermudah dalam kebutuhan sehari-hari dan keperluan lainnya, menciptakan hidup yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Contohnya seperti berikut yang tertera di dalam layar, ada 6, yaitu Lifebuoy, Sunlight, Pepsodent, Bango, Every Does Good Health, yang keenam Rexona. Kesimpulan berdasarkan dari analisis yang saya dapatkan, yang pertama, perkembangan dari PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 mengalami kenaikan secara terus-menerus. Kenaikan yang terjadi dikarenakan investasi pada pemasaran perdagangan PT Unilever Indonesia ditingkatkan terus-menerus untuk mendukung distributor dan pelanggan PT Unilever Indonesia Tbk. Karena semakin tinggi ROE pada PT Unilever menunjukkan semakin efisien dan efektif, PT Unilever Indonesia Tbk menggunakan equities-nya pada kepercayaan investor pada PT Unilever semakin bertambah ataupun bertumbuh. Yang kedua, perkembangan dari PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2005 sampai dengan 2009 mengalami penurunan pada tahun 2009. Kondisi ini disebabkan oleh kemampuan perusahaan. PT Unilever Indonesia Tbk dapat membayar hutang kepada kreditor dengan jumlah besar dan dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki PT Unilever Indonesia Tbk, sehingga modal perusahaan semakin berkurang dan tingkat kepercayaan investor asing kepada PT Unilever menurun dan ragu untuk menanamkan saham di PT Unilever Indonesia Tbk. Baik, mungkin hanya ini presentasi dari saya. Jika ada kekurangan ataupun kesalahkataan dari pengucapan ataupun kata-kata, saya mohon maaf. Kiranya Bapak Ibu bisa menerima presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.